Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarikalah wa asyhadu anna subhanahu abduhu wa waliyuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina subhanahu waliyullah wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Hadirin wal hadirat, keluarga besar Raja Nusantara dan saudara-saudara dimanapun Anda berada. Kami tim Raja Nusantara akan membahas tentang kurban pertama yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu penyembelihan Ismail alaihissalam atau penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam. Peristiwa ini atau sejarah ini dibakukan dan juga dijadikan teladan kita semua. Terdapat dalam surat As-Saffat ayat 100 sampai 111. Jadi surat As-Saffat ayat 100 sampai 111 ini membicarakan tentang proses penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam sebagai kurban pertama yang disyaratkan atau yang diwajibkan, diperintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita menggunakan 3 pendekatan metodologi SRI, jadi spiritual, religi, dan intelektual. Spiritualnya kita mohon kepada Allah SWT dan juga mohon diberikan bimbingan untuk bisa membedah permasalahan korban Nabi Ibrahim yang pertama ini. Kemudian religinya kita mengambil Al-Quran surat As-Saffat ayat 100 sampai 111. Kita bedah secara intelektual atau keilmuan. Kita awali dengan surat As-Saffat ayat 100. Kemudian untuk menjelaskan ini kita baca semua dari mulai ayat 100 sampai 111. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas shalihin wa basyarnahu bi ghulamin halim. Falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur mada tara. Qala ya abati al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Walamma aslama wa tallahu al-jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ru'ya inna kadzalika nazil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidhibhin adim wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim kadzalika najil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. Sadaqallahul adzim, yang artinya Rabbi habli minas shalihin, ya Tuhanku anugerahkan kepadaku seorang anak yang termasuk anak yang soleh. Fabasarnahu biulamin halim, maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar, yaitu
lahirnya Nabi Ismail alaihi salam. Falamma balagha mahu sya'ya qala ya abati qala ya bunayya ini ara fil manami abi atbahuka fangdur ma tara. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup, ya kira-kira usia 8 tahun, berusaha bersama Ibrahim berkata, "Hei anakku, sungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minasabirin. Hei bapakku, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Falamma aslama batalahul lil jabin, tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya teruji. Wana dainahu ayya Ibrahim, dan kami panggil dia, hei Ibrahim. Qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin, sungguh kamu telah membenarkan mimpi itu. Maksudnya mimpi adalah membenarkan mimpi yang telah mencapai, bahwa mimpi itu benar dari Allah dan wajib melaksanakannya. Inna kadzalika najzil muhsinin, sungguhnya demikianlah kamu memberi pahala, sungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna hadalah wal bala'ul mubin, sungguh ini benar-benar suatu ujian yang nyata, yang berat. Wa fadainahu bidibhin adim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Yaitu sesudah nyata kesabaran dan ketaatan Nabi Ibrahim salam dan Ismail, maka Allah melarang menyembelih Ismail, dan untuk meneruskan korban Allah menggantinya dengan seekor sembelihan kambing. Peristiwa itu menjadi dasar disyariatkannya korban yang dilakukan pada hari raya haji atau raya Idul Adha. Wa tarokna alaihi fil akhirin, dan kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salamun ala Ibrahim, salam sejahtera yang dilimpahkan Allah kepada Nabi Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin, demikian itu balasan kepada orang yang berbuat baik. Innahu min ibadinal mu'minin, sungguhnya ia Ibrahim dan Ismail termasuk hamba kami yang beriman. Hari ini rahimakumullah, dari sisi makna dan juga Quran, kita bedah secara harfiah atau secara maknawi tentang proses penyembelihan Ismail. Kemudian kita bedah juga dengan intelektual, atau kita mengkaji dari sisi kemanfaatan dan juga dari sisi keteladanannya. Yang pertama itu ayat 100 ini sebenarnya Nabi Ibrahim merindukan seorang anak. Kebetulan Nabi Ibrahim ini sudah lama nggak punya anak, ya, dan memang semua orang-orang yang dekat dengan Allah pasti diuji. Nah, Mas Ibrahim ini diuji, usia sudah tua belum punya anak. Kalau diriwayatkan yang lain ya usia sudah 80 tahun baru khitan,
dan habis khitan itu baru lahir seorang Ismail. Kemudian setelah punya anak Ismail, sangat sayang sekali. Kemudian kesayangan anak itu memang luar biasa, karena kemarin kita sudah memberikan semacam persentase untuk anak itu jatuh 80%, cinta kepada Allah 100%, cinta kedua orang tua kita 90%, cinta kepada anak 80%, cinta suami istri 70%. Jadi Allah porsinya 100%. Kemudian orang tua ini 90%, anak itu porsinya 80%, suami istri itu 70%. Nah, karena Nabi Ibrahim ini kegembiraannya lewat, jadi porsinya itu melebihi dari porsi yang digambarkan. Bahkan saking cemburunya Allah itu melihat Ibrahim itu lebih sayang kepada anaknya. Karena lebih sayang kepada anaknya itu, dan Ibrahim dulu pernah, dalam satu riwayat kan Nabi Ibrahim itu pernah korban. Jadi korban itu cukup besar, ya. Ada yang memberi riwayatkan sampai 1000 ekor, ya, terdiri dari sapi, kemudian domba, ya, untuk dipotong, dikorbankan. Kemudian karena belum punya anak, maka muncul ucapan yang memberikan semangat dirinya, kalau toh ini hanya korban binatang, hewan, mungkin lebih kecil. Andaikan saya punya anak, kalau memang diperintahkan oleh Allah untuk dikorbankan atau dipotong, maka anak akan saya potong. Nah, ungkapan ini sudah lama, sebelum punya anak. Nah, setelah punya anak, ternyata sayang yang tadinya porsi 80 hanya untuk anak, ke Gusti itu 100, ternyata melebihi. Karena melebihi itulah sebenarnya muncul ayat 102. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama, ya, ada yang memberikan kira-kira 8 tahunan, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa yang pendapatmu." Ia menjawab, "Hei bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatkan termasuk orang yang sabar." Nabi Ibrahim ini mimpi itu 3 hari berturut-turut. Pertama tanggal 8 Dzulhijjah, mimpi, "Ya Ibrahim, bayar nadarmu, potong anakmu." 8 Dzulhijjah ini disebut tarwiyah. Tarwiyah itu masih dalam kondisi gamang. Apakah ini benar perintah atau bukan? Kemudian tanggal 9 Dzulhijjah itu tetap sama mimpinya, itu Arafah. Sama mimpinya, "Ibrahim, bayar nadarmu, potong anakmu." Ini sudah mulai mengerti, araf maknanya mengerti dan juga dipikirkan dengan dalam-dalam. Tanggal 10 Dzulhijjah itu mimpinya sama, malamnya sama, yaitu, "Ibrahim, tolong bayar nadarmu dan juga potong anakmu." Nah, ternyata ini sudah mulai kuat. Karena kuat itu, maka pagi-paginya
ayat 102 ini dialog antara Nabi Ibrahim dan anaknya. Ya anakku, sungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, hei ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Maka saat dialog itu, sambutan Ismail sangat menggembirakan. Maka pelaksanaannya itu ayat 103. Falama aslama watalahul lil jabin. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya dan menyatakan kesabaran dan keduanya sudah siap untuk eksekusi pemotongan. Saat kecepatan pemotongan itu Allah memberikan nida himbauan. Wana dainahu, dan kami panggillah dia. Ayyuhal Ibrahim, hei Ibrahim, hei Ibrahim. Kemudian dilanjutkan dengan qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh kamu telah membenarkan mimpi itu. Sungguhnya demikianlah kami memberikan balasan kepada orang yang berbuat baik. Hadirin rahimakumullah, mimpi menurut cara mendapatkan wahyu. Nah, mimpi itu termasuk bagian dari turunnya wahyu. Nah, karena itu kelas nabi itu mimpinya saja mimpi turunnya wahyu, sehingga mimpinya nabi itu nilai kebenarannya absolut. Sehingga di cross check dengan Gusti, di cross check dengan Allah, benar bahwa kamu telah memberikan semacam pembenaran, mempercayai bahwa mimpi itu benar dari Allah dan wajib melaksanakan, maka di semua dilaksanakan dengan baik. Inna hadzalahu wal bala'ul mubin, ayat 106. Ini sungguh ujian yang sangat nyata. Mungkin kita kalau diuji, seluruh manusia ya diuji itu nggak akan kuat, kecuali satu manusia, itu Ibrahim. Jadi ya kita nanti nggak boleh coba-coba, karena ini hanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang berhak menerima ujian bala mubin, bala yang sangat besar, mubin yang nyata, dan itu dilaksanakan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa. Keluarganya mendukung sempurna. Nah, jadi kalau kemarin jumroh Aqobah Wusta Ula, jumlah Aqobah Ula Wusta itu menggambarkan anak ibu, menggambarkan ayah, ibu, anak, tiga-tiganya itu keluarganya itu solid betul, dan memang benar-benar keluarga Ibrahim menjadi teladan balaum mubin yang nyata berat. Kemudian Allah melanjutkan wafadainahu bidzibhil adzim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar, yaitu domba, kambing, seekor kambing yang dari surga. Hadirin rahimakumullah, bahwa surga itu sudah ada, dan surga itu ada sekali. Saudara-saudara kita kalau menanyakan surga, kapan surga itu ada, apakah sekarang ini ada, tidak. Zaman Nabi Sulaiman sudah ada surga. Zaman Nabi Ibrahim sudah mengirimkan domba. Zaman Isa lahir, ibunya Isa itu diberi makanan dari surga. Nah, jadi surga itu memang sudah nggak perlu dipertanyakan. Apalagi bagi Anda yang sudah mampu untuk melihat, ya kita bersama.
bersama melihat surga itu minta izin sama yang punya surga, Allah Subhanahu wa taala. Jadi diberikan dari surga seekor domba kibas yang cakep, kemudian dilanjutkan dipotong sebagai bagian dari syariat sampai sekarang ini. Motongnya di tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Nah, jadi kalau kita di luar Makkahul Mukarramah itu 9-nya kita puasa Arafah, 10-nya kita sholat Id. Kemudian setelah sholat Id, fasholli lirabbika wanhar, setelah sholat maka kita wanhar, motong korban. Dan masih ada waktu untuk tasrek, yaitu tanggal 11, 12, 13 untuk bisa memotong hewan korban. Ini perintah yang begitu besar, resiko yang begitu besar, namun Nabi Ibrahim dengan ketabahannya, dengan kesempurnaan keimanannya, lulus dengan gelar-gelar yang nyata, yaitu Khalilur Rahman, Khalilullah. Wa tarokna alaihi fil akhirin, dan kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Generasi selanjutnya ini menjadikan Ibrahim itu abaul anbiya wal mursalin, bapaknya para nabi dan para rasul. Dan Ibrahim itu juga dimaknain Abarahim, bapak yang baik. Jadi itu jadi teladan bapak yang baik. ya kemudian Ibrahim itu sampai kapanpun tetap namanya abadi, namanya dikumandangkan di mana-mana, diakuin Gusti, dijadikan catatan wahyu dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu diantaranya di surat As-Saffat ini. Hadirin rahimakumullah, kemudian Nabi Ibrahim mendapatkan salamun ala Ibrahim, salamun, diberi selamat sejahtera antara Ibrahim, itulah gelarnya Khalilur Rahman. Khalilur Rahman atau Khalilullah. Khalilur Rahman itu kekasih yang maha penyayang. Khalilullah kekasihnya Allah. Maka jadilah kita semua ini meniru kepada Ibrahim, mendapatkan salamun ala Ibrahim. Kadzalika nazil muhsinin, demikianlah kami berikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Saudara-saudara kita, kecontohan Ibrahim dan kebaikannya ini, muhsininnya ini tuh betul-betul dalam balasan yang nyata. Jadi nggak ada ragu, nggak boleh nggak boleh curiga, nggak boleh kita meremehkan, dan sekaligus nggak boleh kita menyangsikan kebenaran kebaikan itu. Tetap akan nakhzil muhsinin, akan mendapatkan balasan dengan kebaikan. Innahu min ibadikal mu'minin, dan sungguhnya dia termasuk orang yang iman. Iman inilah sebenarnya yang akan menjadikan identitas kita sebagai hamba Allah itu mukmin orangnya. Sifatnya iman, percaya. Nah, ternyata ada saudaranya yang lain yang namanya Islam, penyerahan, berserah diri kepada Allah. Setelah berserah diri kepada Allah, orangnya namanya Muslim. Kemudian kita iman, percaya. Orang yang percaya itulah yang disebut mukmin. Setelah Islam, iman, terus ihsan, berbuat baik.
berbuat baik. Jadi orang yang ihsan namanya muhsin. Kemudian ikhlas, orang yang ikhlas namanya mukhlis. Jadi orangnya ikhlas, sifatnya ikhlas, orangnya mukhlis. Takwa, ini gelar yang atau grade yang paling tinggi, takwa, orangnya namanya muttaqin. Nah, Nabi Ibrahim imannya diakuin, Islamnya diakuin, penyerahannya, serahannya, ihsannya diakuin, ikhlasnya diakuin, dan jadi hamba yang muttaqin. Saudara sekalian, bahwa kisah Nabi Ibrahim ini patut diteladani, dan kita semua juga harus berbuat baik atas diri pribadi, keluarga, masyarakat, dan kita juga berbuat baik dengan Allah. Dengan apa? Dengan taat kepada Allah SWT. Ketaatan kita harus minimal itibak Nabi Ibrahim, ketaatannya sempurna, dohiran wa badan. Insya Allah kita semua ini mendapatkan hidayah Allah SWT, mampu meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dan menjadi hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang mukhlisin, hamba-hamba yang muhsinin, hamba-hamba yang mukminin, dan hamba-hamba yang muslimin wal muslimat. Barakallahu fil Qur'an azim wa nafi ayati wa dzikrum taqabbal minkum hadzal wassalamualaikum wa isal muslimin muslimat wal mu'minin wal mubastaghfirun. Subhanallah wa ta'ala wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.